Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan bahasan bagian yang kedua, yaitu tentang induksi magnetik. Nah, kita lihat, kita ulas lagi bahasan yang sebelumnya, mengingat kembali bahwa yang namanya medan magnet itu adalah, ini terdiri dari dua kata, yaitu medan dan magnetik. Medan itu sendiri artinya ruang atau daerah atau area. Nah, jadi medan magnetik itu adalah daerah atau ruang atau area di sekitar magnet, di mana magnet-magnet yang lainnya yang berada di titik tersebut itu mengalami adanya gaya magnet, bisa gaya tolak menolak ataupun gaya tarik menarik. Nah, seberapa besar magnet yang berada di titik tersebut itu kita namakan sebagai induksi magnetik. Jadi apa itu induksi magnetik? Induksi magnetik itu adalah besarnya medan magnetik di sekitar kawat berarus listrik. Kita lihat di sini siapakah orang yang pertama atau yang berperan dalam keterkaitan antara medan magnet dengan arus listrik. Itu adalah Hans Christian Ørsted. Beliau aslinya orang Denmark. Dia menemukan dari hasil penelitiannya bahwa di sekitar kawat berarus listrik itu terdapat medan magnet. Jadi di sekitar kawat yang dialiri arus listrik, itu terdapat medan magnet. Nah, dari penemuan inilah kita bisa tahu keterkaitan antara magnet dengan listrik. Nah, sekarang yang akan kita pelajari di sini adalah induksi magnetik pada kawat berarus listrik. Ada 4 yang akan kita pelajari di sini. Apa saja? Yang pertama, induksi magnetik pada kawat lurus, kemudian induksi magnetik pada kawat melingkar, induksi magnetik pada solenoida, dan induksi magnetik pada toroida. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu kawat lurus. Nah, menurut Ørsted, jika ada sebuah kawat ini kalau tidak diapa-apain ya tidak akan ada apa-apa. Tapi kawat ini ketika dialiri arus listrik, menurut Ørsted, ketika ada sebuah kawat lalu kawat ini dialiri arus listrik, maka katanya di sekitarnya akan timbul medan magnet. Ya, Ibu ulangi bahwa jika ada sebuah kawat, ini untuk kawat lurus, kemudian dialiri arus listrik, maka pada kawat tersebut akan ada medan magnet. Nah, karena di sini medan magnet ini merupakan besaran vektor, di mana besaran vektor itu ada nilai dan ada arah. Nah, untuk menentukan berapa besarnya nilai dari induksi medan magnetik atau diberi lambang, biasanya lambangnya B. Ini untuk induksi magnetik dan satuannya Tesla. Atau boleh juga pakai Weber per meter persegi. Nah, untuk menentukan arahnya itu dengan menggunakan kaidah tangan kanan.
kita lihat contoh berikut ini. Ya, misalkan ini ada sebuah kawat dialiri arusnya ke atas. Nah, kita gunakan tadi kaidah tangan kanan. Nah, dimana kaidah tangan kanan seperti ini, dimana ibu jari itu menunjukkan arah arus, sementara lipatan 4 jarinya merupakan arah dari medan magnetnya. Nah, sekarang perhatikan ini kawat yang sudah dialiri arus listrik. Nah, sini ada sebuah titik P misalkan, dan ini adalah titik Q. Nah, kemanakah arah medan magnet di titik P dan kemanakah arah medan magnetik di titik Q? Nah, kita gunakan aturan tangan kanan. Perhatikan aturan tangan seperti ini. Lihat, ibu jari ini menentukan arah arus, dan lipatan keempat jari, ini merupakan arah medan magnetiknya. Kita lihat sekarang kemanakah arah medan magnetik di titik P. Lihat nih, lihat arah arusnya ke atas. Nah, maka seperti ini kita genggam, maka titik P berarti arah medan magnetiknya masuk bidang, menuju ke bidang. Perhatikan lagi di sini, anggap kawatnya kita anggap sebagai spidol nih, kita genggam. Nah, seperti ini. Maka di titik P, nah, lihat ujung lipatan 4 jarinya menuju ke P itu adalah masuk. Sementara di titik Q itu keluar. Nah, menurut kesepakatan bahwa kalau masuk bidang itu diberi tanda silang. Ini artinya induksi magnetiknya masuk. Ini berarti ini adalah masuk bidang gambar atau menjauhi mata kita. Sementara dot atau titik artinya keluar bidang atau mendekati mata kita. Nah, seperti ini. Jadi ini di titik P masuk, sementara titik Q adalah keluar. Ini titik Q keluar. Nah, kita coba yang lainnya. Misalkan nih arah arusnya ke sana. Maka yang atas misalnya ini titik P, yang bawah titik Q. Maka arahnya, lihat tangan kanan sana, berarti di sini masuk, di titik P keluar. Jelas? Kita coba kalau sekarang ada dua misalkan ini ada dua penghantar, ini misalnya I1 dan ini adalah I2. Nah, ini untuk titik P nya di sini. Nah, kemanakah arah medan magnet di titik P jika dipengaruhi oleh dua buah kawat penghantar? Ini yang seperti ini biasanya muncul di soal UN. Nah, kita lihat di sini, kita menentukan arah dulu, genggam ini seperti ini. Nah, berarti di titik P oleh kawat pertama itu adalah masuk. Kita tulis di sini masuk bidang, berarti tandanya silang. Berarti ini B1, artinya arah medan magnetik dipengaruhi oleh I1. Sementara oleh I2, nah ini masuk, ini keluar. Nah, jadi di titik P ini keluar bidang. Nah, kalau masalahnya seperti ini, maka berapa besarnya B di titik P? Nah, berapa besarnya B di titik P? Karena arahnya berbeda, maka hasilnya atau resultannya BP sama dengan B1 min B2. Supaya bisa membedakan, kita coba arahnya yang berlawanan sekarang.
Misalkan ini dua buah, satu arah I-nya ke atas, satu arah I-nya ke bawah. Berapa besarnya induksi magnetik di titik P? Nah, untuk kasus seperti ini, kita lihat yang tadi ini berarti oleh I1 arah medan magnetiknya adalah masuk. Sementara oleh I2, kita lihat nih arahnya ke bawah. Sini berarti arah medan magnetik pun oleh kawat yang kedua masuk juga. Karena kedua-duanya masuk, berarti B di titik P sama dengan B1 ditambah B2. Nah, ini untuk kawat lurus. Kita lanjutkan ke menentukan berapa besarnya kawat lurus. Nah, untuk kawat lurus kita bagi menjadi dua, yaitu di kawat lurus panjang terhingga dan di panjang tak terhingga. Nah, untuk panjang yang terhingga atau terhingga itu berarti terukur kawat pendek. Ini dianggapnya dia adalah kawat pendek. Sementara panjang tak berhingga artinya kawatnya panjang. Nah, kita lihat nih ada sebuah kawat. Ini kawat dialiri arus listrik I. Ada sebuah titik P di sini yang berada sejauh A dari kawat yang sudah dialiri arus listrik. Nah, sekarang berapa besarnya B di titik P? Nah, untuk mencari besarnya B di titik P, nah untuk kawat pendek itu sama dengan mu 0 I per 4 pi A kali cos alfa ditambah cos theta. Nah, ini persamaan ini dapatnya dari mana? Persamaan ini dapatnya dari hasil percobaan Biot-Savart. Hasil percobaan dari Biot-Savart secara garis besar dikatakan bahwa induksi magnetik itu sebanding dengan arus. Jadi kalau arusnya diperbesar, maka induksi magnetiknya pun semakin besar. Kemudian kalau jaraknya makin jauh, maka induksi magnetiknya semakin kecil. Artinya di sini antara jarak dengan induksi magnetik itu berbanding terbalik. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan secara matematikanya B itu secara umum B sebanding dengan I dan berbanding terbalik dengan A. Nah, tanda sebanding ini kita ubah menjadi tanda sama dengan. Nah, kita ubah menjadi tanda sama dengan, tapi ada kosakatanya karena satuan dari induksi magnetik dengan satuan arus dengan jarak itu tidak sama. Nah, pakai pembanding dan pembandingnya itu adalah K kali K, ininya 2I per A. Nah, seperti ini, di mana besarnya K itu sama dengan mu 0 per 4 pi. Nah, akhirnya jadilah seperti ini. Untuk panjang tak terhingganya atau di kawat panjang, nah jika ada sebuah titik P berada jarak A dari kawat, nah ini kawatnya sudah dialiri arus listrik I. Karena ini kawatnya panjang sekali, maka sudutnya, nah ini sudutnya, karena panjang sekali ini bisa jadi 0. Jadi di sini alfanya sama dengan 0, begitu pula tetanya. Jadi makin ke sana, ini makin mendekati karena jaraknya jauh, jadi bisa mendekati 0. Sehingga kita ganti di sini cos tetanya jadi cos 0 derajat, di sini cos alfanya juga sama cos 0 derajat. Kita tahu cos 0 itu adalah
sama dengan 1, ini juga sama dengan 1, sehingga B-nya sama dengan mu 0 I per 4 pi A kali 2. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, kita coret 2-nya sehingga B-nya sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Nah, ini yang sering dipakai di SMA. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan soal ini juga muncul karena ini juga soal sering muncul di SBMPTN seperti ini jika kawatnya pendek. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal dulu. Ya, dari soal tersebut diketahui I-nya sama dengan 4 ampere, A-nya sama dengan 8 cm. Ditanyakannya berapa induksi magnetik pada kawat penghantar lurus ini. Nah, kita gambarkan ini I-nya, kemudian ini yang berjarak A 8 cm, I-nya sama dengan 4 ampere. Karena ini kawatnya tidak ada panjangnya, artinya ini tidak diketahui panjang, artinya dipanjang tak berhingga, sehingga kita gunakan untuk mencari B-nya sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Kita masukkan mu 0-nya itu sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7. I-nya adalah 4 ampere, kemudian 2pi, lalu A-nya 8 cm. Nah, ini karena satuannya cm, kita ganti ke satuan meter, jadi 8 kali 10 pangkat min 2 meter. Jadi 8 kali 10 pangkat min 2. Nah, kita hitung. Ini kita coret pi-nya. Kemudian ini 4 kali 4 16, 2 kali 8 16, berarti habis. Jadi yang tersisa 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2 sama dengan 10 pangkat min 5. Satuannya adalah Weber per meter persegi atau sama dengan 10 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Kita lanjutkan sekarang contoh yang kedua. Ya, dari soal yang kedua kita tulis diketahuinya dua buah kawat dipasang sejajar, kemudian diberi arus yang saling berlawanan. Nah, arusnya sama, yaitu 2 ampere, kemudian jarak antara kedua kawat adalah 2 cm. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan induksi magnetik di titik P yang berada di tengah-tengah. Yang berada di tengah-tengah antara kedua kawat ini. Artinya kalau di tengah-tengah berarti P ke kawat 1 cm, P ke kawat 2 pun 1 cm. Nah, bagaimana cara untuk mencari induksi magnetik di titik P ini? Nah, kita gunakan aturan tangan kanan. Karena untuk mencari berapa resultannya, apakah arahnya sama ataukah arahnya berlawanan. Kita gunakan aturan tangan kanan. Kita lihat nih arah arusnya yang pertama, P dipengaruhi oleh I1. Berarti oleh I1 masuk. Induksi magnetiknya masuk. Sekarang untuk dipengaruhi oleh I2, ini arahnya ke bawah seperti ini, berarti di titik P oleh I2 itu juga masuk. Tanda silang itu masuk, berarti B2. Nah, karena kedua-duanya masuk sehingga B di titik P itu dijumlahkan. Jadi B1 ditambah B2. Kita bisa cari masing-masing berapa besarnya B1. Berarti B1 sama dengan mu 0 kali I1 dibagi 2 pi A1. Sama dengan mu 0-nya tadi 4pi kali 10 pangkat min 7. I1-nya adalah 2 ampere per 2 pi. A1-nya adalah 1 cm. 1 cm diubah ke meter jadi 1 kali 10 pangkat min 2. Sama dengan, kita hitung. Ini coret.
kemudian ini juga coret. Nah, sehingga yang tersisa adalah 4. Jadi 4 kali 10 pangkat min 7 per 10 pangkat min 2. Ini jadinya 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, begitu pula untuk B2. Nah, karena B2 juga sama besarnya arusnya, kemudian jaraknya 2pi A2, berarti besarnya B2 pun sama, yaitu 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Berarti B1 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5 ditambah B2 4 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 8 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Kalau ditanyakan arahnya kemana? Nah, arahnya kalau dua-duanya masuk bidang, berarti arahnya masuk bidang. Ya. Itu tadi untuk kawat lurus dengan contoh soal yang 1 kawat dan 2 penghantar. Nah, kita lanjutkan ke kawat melingkar. Yang kedua, pada kawat melingkar. Nah, pada kawat melingkar ini pun terbagi dua, yaitu jika di pusat lingkaran dan jika di sumbu lingkaran. Nah, di pusat lingkaran, nah untuk mencari berapa besarnya induksi magnetik di pusat lingkaran, yaitu di titik P, itu sama dengan mu0 I kali N dikali 2A, di mana A ini adalah jari-jari, sementara N adalah banyaknya lingkaran. I adalah arus listriknya. Nah, untuk yang di sumbu lingkaran ini seperti ini. Jadi ini ada sebuah lingkaran, jari-jarinya A sama dengan ini. Nah, ini berjarak P dari lingkaran ini, artinya di sumbu lingkaran. Nah, berapa besarnya induksi magnetik di titik P itu sama dengan B di titik P sama dengan mu0 kali I kali N. Ini banyaknya lingkarannya dikali sin pangkat 3 alfa. Ini alfanya. Sin pangkat 3 alfa dibagi 2A. Karena kita lihat di sini ini bisa jadi sama dengan mu0 I kali N per 2A. Nah, sin alfanya kita ubah. Kita lihat di sini sin alfa itu sama dengan depan sudut A dibagi sisi miring demi A per R. Jadi kita ganti sin pangkat 3 alfa berarti A pangkat 3 per R pangkat 3. A nya coret 1, jadi tinggal 2. Jadi ini sama dengan mu0 I kali N kali A kuadrat per 2R pangkat 3. Nah, ini untuk induksi magnetik di sumbu lingkaran. Sebelum kita membahas contoh soal mengenai kawat melingkar di pusat lingkaran dan di sumbu lingkaran, kita lihat cara dulu menggambarkan arah medan magnetik untuk di kawat melingkar. Untuk menentukan arah medan magnetik di kawat melingkar, kita menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, hanya di sini dibalik. Kalau di kawat lurus ibu jari menunjukkan arah arus, sementara lipatan 4 jarinya merupakan arah medan magnetiknya. Sementara kalau di kawat melingkar kebalikannya. Jadi ibu jari itu menentukan arah B-nya, sementara lipatan keempat jarinya itu merupakan arah I-nya. Ini untuk memudahkan saja. Nah, misalkan seperti ini. Ini arah arusnya, ini pada kawat melingkar diberi arus. Ini arusnya, maka kita mau menentukan arah medan magnetiknya. Nah, kita gunakan di sini arah arusnya searah atau berlawanan arah dengan jarum jam ini. Kita lihat di sini. Ini arah arusnya sini. Arah arusnya berarti searah jarum jam. Jadi seperti ini. Lihat seperti ini. Nah, arah arusnya lipatan 4 jari, maka arah medan magnetiknya adalah ke sini, masuk bidang.
Jadi arah medan magnetiknya adalah masuk bidang. Ini untuk kawat melingkar. Nah, di sini pun sama. Ini arah arusnya. Arah arusnya ke sana. Berarti arah medan magnetiknya masuk bidang. Di sini arah medan magnetiknya juga masuk bidang. Seperti ini. Kalau misalkan ada lagi kawat melingkar, ini ke sana, ini hampir sama arahnya. Berarti ini semua arah medan magnetiknya adalah masuk bidang. Nah, sekarang arah induksi magnetiknya kita sudah tentukan. Sekarang menentukan besar induksi magnetiknya untuk di kawat ini. Untuk di kawat yang melingkar utuh, berarti berapa B di titik P-nya. Jadi untuk yang kawat melingkar ini ada berapa lingkaran? Ada satu lingkaran. Berarti B-nya sama dengan μ0 I kali N per 2A. N-nya hanya 1, berarti sama dengan μ0 I kali 1 per 2A. Jadi hasilnya adalah ini. Nah, kita lihat yang ini. Ini adalah setengah lingkaran. Berarti B di titik P-nya nilainya adalah μ0 kali I. N-nya itu adalah setengah lingkaran. Jadi kita ganti N-nya dengan setengah per 2A. Jadi ini hasilnya adalah μ0 I per 4A. Sekarang yang ini. Ini berapa lingkaran? Nah, kalau ini ragu-ragu dengan ini ada berapa lingkaran, kita bisa coba pakai cara yang lain. Bahwa kalau misalnya ini ada arus ke sini, arus masuk, ini titik P-nya, kita lihat di sini tinggal dikurangi aja ada berapa lingkaran. Ini adalah siku-siku. Siku-siku itu berarti 90 derajat, berarti sisanya adalah 270 derajat. Nah, sehingga N-nya di sini boleh ditulis sama dengan 270 derajat per 360 derajat, sama dengan ini dibagi 9, 3, ini dibagi 9, 4, jadi 3/4. Nah, jadi ini sama dengan 3/4 lingkaran, sehingga berapa besarnya B di titik P sama dengan μ0 kali I per 2A kali 3/4. Nah, seperti ini. Nanti untuk yang satu buah lingkaran. Nah, sekarang bagaimana dengan yang dipengaruhi oleh dua buah lingkaran? Nah, untuk kasus yang seperti ini misalnya arah arusnya, nah seperti ini. Nah seperti ini. Nah, kita lihat karena dipengaruhi dua lingkaran, kita ambil di sini lingkarannya, arusnya adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi seperti ini. Ini arah arus, lipatan 4 jarinya arah I, kemudian induksi magnetiknya berarti ibu jarinya menuju ke keluar bidang atau menuju ke mata kita, sehingga kita tulis di sini oleh kawat yang pertama. Katakanlah ini kawat yang pertama, berarti ini misalnya ini I1, ini B1-nya adalah keluar bidang. Nah, sekarang bagaimana dengan yang atasnya? Nah, kalau yang atasnya arahnya ke sana, ini arahnya, ini B titik P ke sana, searah dengan jarum jam, berarti arah B-nya adalah masuk. Nah, kalau arah B-nya masuk, berarti induksi magnetik di titik P dipengaruhi oleh I2 itu masuk bidang. Nah, seperti itu. Nah, sehingga berapa besarnya B di titik P? Berapa besarnya B di titik P? Karena arahnya tidak sama, maka
hasilnya sama dengan B1 dikurangi B2 gitu. Nah, untuk B1-nya karena ini setengah lingkaran, kemudian untuk arus yang kawat yang kedua juga setengah lingkaran, maka ini sama dengan B1 sama dengan mu 0 I kali setengah per 2A dikurangi mu 0 I. Ini I1, I2 kali setengah per 2A. Ini masing-masing, ini berarti A1 dan ini adalah A2. Dari soal tersebut kita lihat gambarnya di sini, arus yang mengalir pada lingkaran ini setengah lingkaran, arusnya adalah 2 ampere, kemudian jari-jarinya 40 cm. Ini adalah jari-jarinya 40 cm atau A. Jadi kita beri nama A. Berarti B di titik P sama dengan mu 0 kali I kali N per 2A. Ya udah, tinggal masukkan aja. Mu 0-nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. Arusnya adalah 2 ampere. Nah, jumlah lingkarannya di sini setengah lingkaran, berarti kita tulis setengah per 2 kali A-nya di sini adalah 40 cm. 40 satuan cm berarti kita ubah langsung ke meter, berarti dikalikan 10 pangkat min 2. Kita hitung sama dengan ini dengan ini coret. Kemudian 4 dengan 40 ini tinggal 10. Jadi sisanya tinggal pi kali 10 pangkat min 7 dibagi 2 kali 10, 20 kali 10 pangkat min 2 sama dengan coret ini, jadi tinggal min 5, jadi pi per 20 kali 10 pangkat min 5 atau sama dengan, ini boleh ditulis untuk diubah, pi per 2 kali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat min 5 dicoret, jadi tinggal 10 pangkat min 6, setengah itu 0,5, jadi 0,5 pi kali 10 pangkat min 6 atau 5 pi kali 10 pangkat min 7 Tesla. Ini dari soal itu diketahui arusnya adalah 2,5 ampere, kemudian jari-jari lingkarannya adalah 3 cm, kemudian nih yang di sini yang diketahuinya adalah jarak dari sumbunya, ini X-nya itu adalah 4 cm. Nah, yang ditanyakan adalah berapa induksi magnetik di pusat lingkaran, kemudian berapa induksi magnetik di sumbu lingkaran di sini. Nah, kita jawab yang pertama dulu. Untuk yang di pusat, B yang di pusat berarti sama dengan seperti contoh soal yang ke-1, sama dengan mu 0 kali I kali N per 2A sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7, I-nya adalah 2,5 ampere, N-nya di sini adalah satu lingkaran, berarti 1 per 2 kali jari-jarinya adalah 3. Satuannya cm, kita ubah ke satuan meter, berarti dikalikan 10 pangkat min 2. Nah, tinggal kita hitung. Kita hitung nih, 4 kali 2,5 itu adalah 10. 4 kali 2,5 adalah 10. 10 bisa coret di sini, ini tinggal 10 pangkat min 6. Jadi yang atas pi kali 10 pangkat min 6 dibagi 6 kali 10 pangkat min 2, berarti sama dengan pi per 6 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Nah, itu untuk yang pertama yang di pusat. Sekarang yang di sumbu. Nah, untuk yang di sumbu, B di sumbu lingkaran itu rumusnya adalah mu 0 kali I kali N per 2A kali sin pangkat 3 alfa. Nah, I-nya ada, N-nya ada, A-nya ada. Nah, sin alfanya kita cari dulu. Di
Di sini sin alfanya itu sama dengan, kita lihat gambar, sin alfa sama dengan demi, depan miring berarti A per R. A per R. Kita masukkan A-nya adalah 3 cm. 3 cm dibagi R-nya adalah di sini belum diketahui. Nah, R-nya berarti dicari dulu. Nah, R-nya berarti sama dengan Pitagoras, berarti sama dengan akar A kuadrat ditambah X kuadrat. A-nya 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat berarti sama dengan 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat 16. 9 ditambah 16 sama dengan 25. Jadi akar 25 sama dengan 5. Berarti ini 5 cm. Nah, jadi A per R ini sama dengan 3 per 5 cm. Cm-nya coret, berarti jadi 3 per 5. Sin alfanya 3 per 5. Kita masukkan ke sini, sama dengan μ0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7 kali I-nya 2,5 kali 1 sin 3. Sin pangkat 3 alfanya 3 per 5. Berarti 3 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Dibagi 2 kali A-nya adalah 3 cm. Satuannya kita ubah ke meter, jadi 3 kali 10 pangkat min 2. Nah, kita hitung. Kita lihat di sini ada yang supaya sederhana, kita coret. Ini 3 pangkat 3. Itu adalah 27 dibagi 3 tinggal 9. 4 kali 2,5 ini sama dengan 10. 10 pangkat 1 artinya 10 pangkat 1, ini 10 pangkat min 7, berarti ini berkurang jadi tinggal 10 pangkat min 6. Jadi yang atas pi kali 9 kali 10 pangkat min 6 dibagi ini yang bawah 2 kali 10 pangkat min 2 kali 5 pangkat 3 itu adalah 125 sama dengan 9pi kali 10 pangkat min 6 per 2 kali 125 itu adalah 250 kali 10 pangkat min 2. Ini coret dengan ini jadi tinggal 10 pangkat min 4. Nah, ini supaya bisa dibagi, coba kita ganti ini jadi 900. Kalau ini jadi 900 berarti ini dikalikan 10 pangkat min 6. Nambah nolnya 2 berarti ini juga 2. 10 pangkat min 6 per 250. Nah, kita lihat ini bisa dicoret. Lalu 90 per 25 ini mendekati ke 75 dibagi 25 itu adalah 3. Sisanya 15. 15 per 25 itu adalah 3 per 5 atau 0,6. Jadi 3,6, maaf ini pi. 3,6 pi kali 10 pangkat min 6 Tesla. Ini hasilnya. Yang ketiga adalah solenoida. Nah, apa itu solenoida? Solenoida itu adalah kawat yang dililitkan ke benda. Nah, misalnya bendanya ini berupa batang besi misalkan. Nah, ini nanti batang besinya pun akan mengandung atau bersifat magnet setelah dililitkan dengan kawat yang dialiri arus listrik. Nah, itu namanya adalah solenoida atau disebut juga sebagai kumparan. Nah, kita tentukan arah dulu. Nah, bagaimana cara menentukan arah medan magnetnya untuk solenoida? Nah, kita lihat sama dengan yang kawat lurus dan kawat melingkar menggunakan kaidah tangan kanan. Kita lihat di sini arah arusnya di sini ditunjukkan dengan lipatan 4 jarinya. Kita lihat di sini 4 jari sebagai arah arus dan induksi magnetiknya adalah ibu jarinya. Jadi ini kita anggap seperti ini. Nah, anggap. Nah, ini keluar. Berarti ibu jari menunjukkan arah medan magnet. Jadi arah medan magnetnya ke sana. Nah, ini arah medan magnetnya, atau ibu jari juga di sini menunjukkan arah utara dan ini arah selatan. Yaitu arah medan magnetnya. Sekarang berapa besarnya induksi magnetik di pusat solenoida? Jadi ada 2 di sini, ada di pusat dan di ujung. Nah, untuk besarnya induksi magnetik solenoida di pusat, maka sama dengan
mu 0 kali I N muin per L. L-nya yang mana? L-nya adalah merupakan panjang lilitannya. Nah, ini maaf, N di sini adalah jumlah lilitannya, sementara L adalah panjang solenoidanya. Jadi muin per L. Nah, sekarang ini yang di pusat. Nah, kalau yang di ujung, itu di ujung karena ada 2. Di sini di ujung ada 2, berarti ya setengahnya. Jadi setengah B di pusat. Itu sama dengan setengah kali muin per L. Ini untuk solenoida. Sekarang untuk toroida. Nah, toroida itu apa? Toroida itu adalah solenoida yang dililitkan atau yang dibuat melingkar. Itu namanya toroida. Jadi besarnya induksi magnetik di titik P atau di pusat toroida ini sama dengan mu 0 I N. Nah, asalnya dari solenoida itu adalah mu N per L. Hanya di sini panjangnya itu berupa lingkaran, berarti L-nya itu sama dengan 2pi R. Nah, jadi B di toroida itu sama dengan mu 0 I kali N per 2pi R. Di mana N ini adalah banyak lilitan dan R ini adalah jari-jari efektif. Jadi R ini adalah jari-jari efektif. Yang mana jari-jari efektif itu adalah yang ini. Ini jari-jari efektif itu, nah ini R-nya, jari-jari efektif. Jika jari-jari efektifnya tidak diketahui, hanya diketahui jari-jari dalam dan jari-jari luarnya. Misalnya ini adalah R2 dan ini adalah R1, maka untuk mencari berapa induksi magnetik di pusat toroida itu tinggal dicari saja. Jadi R ini kalau tidak diketahui sama dengan setengah dari R1 ditambah R2. Jadi R1 itu merupakan jari-jari dalam lingkaran dan R2 sama dengan jari-jari luar lingkarannya. Ini untuk toroida. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Sekarang kita lihat contoh soal untuk solenoida. Ini ada soalnya seperti ini. Sebuah solenoida dengan panjang 50 cm dan jari-jari 2 cm dialiri arus listrik sebesar 10 ampere. Jika solenoida tersebut mempunyai 1000 lilitan, tentukan induksi magnetik di tengah solenoida. Nah, kita lihat di sini yang diketahui ini adalah panjangnya, berarti L sama dengan 50 cm. Kita ubah ke satuan meter, berarti 50 kali 10 pangkat min 2 meter. Dan jari-jarinya R sama dengan 2 cm. Dialiri arus sebesar, arusnya I sama dengan 10 ampere. Jumlah lilitannya adalah 1000 lilitan. Nah, yang ditanyakan induksi magnetik di tengah. Nah, yang ditanyakannya adalah B di tengah atau di pusat. B di tengah atau di pusatnya berapa? Nah, untuk mencari B di pusat atau di tengah sama dengan muni ya, muin per L. Berarti mu 0-nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. I-nya adalah 10 ampere. M-nya jumlah lilitannya adalah 1000 lilitan per
panjangnya adalah 50 cm. Diubah ke satuan meter berarti 50 kali 10 pangkat min 2. Ya, kita hitung. Ini coret. Kemudian 1000 dibagi 5 sama dengan 200. Kemudian 200 kali 4 sama dengan 800. 800 kali 10 pangkat min 7 per 10 pangkat min 2. Nah, ini coret, tinggal min 5, berarti sama dengan 800 kali 10 pangkat min 5 Tesla, atau 8 kali 10 pangkat min 3 Tesla. Baik, sekarang kita lihat contoh soal toroidanya ya. Nah, ini ada sebuah toroida, jari-jari efektifnya 20 cm. Nah, ini berarti udah diketahui nih jari-jari efektifnya. Memiliki induksi magnetik di pusatnya, ini adalah B. Kemudian saat dialiri arus listrik, ini 20 ampere berarti I. Berapakah jumlah lilitan? Nah, berarti yang ditanyakannya adalah N-nya. Nah, kita lihat di sini untuk toroida, induksi magnetik di toroida itu sama dengan mu 0 kali I kali N per 2 pi R. Nah, sekarang karena yang ditanyakannya adalah N, nah berarti N-nya yang dikeluarkan berarti N sama dengan B. Ini pindah ke sini 2 pi R. Mu 0 dengan I asalnya dikali dengan N. Kalau pindah ikut ke sini berarti jadi di bawah mu 0 kali I. Nah, kita masukkan angkanya. B-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 2 kali 2 kali pi. R-nya ada jari-jari efektif 20 cm. Nah, diubah ke meter dikalikan 10 pangkat min 2 per mu 0-nya adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7. I-nya adalah 20 ampere. Nah, tinggal kita hitung. Nih, kita lihat nih 20 habis. Kemudian ini pi dengan pi juga habis. Lalu ini 4 dengan 4 juga habis. Jadi tinggal ini dan ini. Jadi hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 2, ini 10 pangkat min 2, berarti jadi 10 pangkat min 4 per 10 pangkat min 7, berarti sama dengan 2 kali 10 pangkat, ini naik ke atas jadi plus 7, ini plus 7, jadi min 4 plus 7, berarti 2 kali 10 pangkat 3 lilitan. Jadi atau sama dengan 2000 lilitan. Nah, ini. Demikian pembahasan mengenai induksi magnetik pada kawat yang berarus listrik. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.